kembali bahas seputar inspirasi Ramadan. Dengan saya, Niro Zerlina. Dan saya, Rizky Ristianto. Di episode kali ini, kita akan membahas mengenai bulan Ramadan dengan seru dan semangat. Sebelumnya, kita sambut terlebih dahulu narasumber spesial kita, Abang Da, Ahmad Maulana Yusuf. Selamat datang. Tahu ya di mana nih? Boleh panggil kamu Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Baik, kamu sehat. Ya, kemungkinan lah ya. Suaranya masih tapi dan apa-apa. Kalian sendiri gimana kabar? Alhamdulillah. Sekarang masih puasa? Alhamdulillah. Ya, siap. Gimana Bang kesibukan selama ini? Buat Ramadan masih sibuk bekerja atau gimana Bang? Kalau saya masih tetap kerja di kantor ya Pak, salah satu pemasukan dan kopi ya terbesar lah di Indonesia. Berhubungan dengan mengatur waktu nih ya Bang. Gimana sih Bang cara kita tuh mengatur waktu di bulan Ramadan biar kita seimbang tuh antara ibadah dan kerja maupun belajar gitu Bang? Pertama sih sebetulnya ini kan ada pemisahan ya antara ibadah terus bekerja dan belajar. Sebetulnya kan kalau misalnya dalam agama Islam atau agama yang kita anut sebetulnya memang baik itu bekerja atau belajar itu sebetulnya masuk dalam kategori ibadah ya. Jadi klasifikasi menjadi tiga itu pemisahan antara ibadah dan juga belajar ataupun menuntut ilmu sebetulnya hal yang bisa dibilang itu keliru. Artinya yang harus kita pahami terlebih dahulu bahwa bekerja ataupun belajar itu juga termasuk daripada bagian ibadah. Nah, selesai di situ kan, selesai di dasar terlebih dahulu. Lalu kemudian masuk lagi pada tahap ibadah mana nih yang kemudian kita harus dahulukan. Tentu ibadah yang kita harus dahulukan adalah ibadah wajib, fardu ain, atau kita juga bisa menyebutnya sebagai ibadah utama. Ibadah utama artinya setelah selesai yang ibadah mahdoh dan juga ibadah ghairu mahdoh, kita sudah selesai di situ, mengklasifikasikan di situ. Selanjutnya adalah ibadah yang utama. Nah, ibadah yang utama yang dimaksudkan di sini ketika misalnya kita sebagai seorang pekerja, nah, jadikan bahwa ibadah yang utama itu ya sebetulnya mencari nafkah gitu. Ya karena kita punya pertama adalah kita menghindari diri kita itu supaya kita tidak menjadi beban orang lain. Nah, itu termasuk daripada bagian dari ibadah yang utama. Nah, jadi dimaksudkan bahwa diniatkan bahwa kita bekerja untuk kemudian supaya bagaimana caranya kita itu tidak menjadi beban orang lain. Selesai di sini. Nah, kalau misalnya ibadahnya pelajar tuh gimana sih? Ibadahnya pelajar adalah niatkan bahwa dia menuntut ilmu supaya ilmu yang kemudian dia dapatkan itu bisa bermanfaat bagi kebaikan dirinya, kebaikan orang sekitarnya, dan juga kebaikan seluruh lingkungannya. Gitu. Jadi ini tadi saya bilang ada ibadah. Kalau misalnya kita ibadah wajib, sunnah itu kan kita bisa membedakan itu ya. Tapi ketika misalnya untuk hal yang kemudian lebih luas, ya kita bisa mengartikan sebagai hal yang kemudian lebih luas. Tadi saya bilang ada ibadah yang utama bagi seorang kerja itu ibadah utamanya apa ya? Kerja. Dimasukkan, diniatkan bekerjanya adalah untuk menghindari menjadi beban orang lain. Nah, kalau seorang pelajar adalah diniatkan bahwa dia menuntut ilmu untuk jadi menghindari ilmunya itu dipakai untuk hal-hal yang buruk atau misalnya ilmunya berguna pertama bagi dirinya, bagi orang sekitarnya juga maupun bagi lingkungan secara luas. Intinya adalah diniatkan bahwa apa yang kemudian kita lakukan itu semuanya adalah ibadah. Jadi pemisahan antara pemisahan itu adalah termasuk bagian daripada kita mengkhianati ucapan kita sendiri bahwa misalnya seperti di dalam sholat kita kan mengucapkan inna sholati nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Oh, sesungguhnya sholat gitu kan apa yang kemudian kita usahakan terus kemudian hidup dan mati karena Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun misalnya kita kemudian melakukan itu terus karena kita lakukan pemisahan, justru malah ya itu tadi saya bilang kita justru malah mengkhianati apa yang kemudian kita ucapkan, apa yang kemudian kita lakukan di dalam
sholat kita. Oke. Jadi ada pemisahan. Iya. Menarik juga berarti ya Bang. Jadi intinya tuh semua kegiatan yang kita niatkan untuk kebaikan itu nantinya bernilai ibadah gitu ya Bang. Ya, ibadah sesuai dengan niatnya kita. Gitu. Jangan sampai misalnya ya saya main Mobile Legends karena niat ibadah ya. Itu kan enggak. Tapi Bang, kadang aku tuh ngerasa, bukan aku doang sih, pasti teman-teman yang lagi nonton di sini juga ngerasa sama hal yang sama juga kayak aku. Kalau puasa tuh bikin badan jadi lemas, jadi kayak nggak semangat mau ngapa-ngapain, kayak Biar bahan aja. Nah, ada nggak sih tips dari Abang biar tuh puasanya tuh tetap semangat sampai akhir mau sampai maghrib lah istilahnya gitu. Oke. Sebetulnya ada beberapa poin kalau ketika kita melaksanakan ibadah puasa ya. Melaksanakan ibadah puasa itu kan sebetulnya yang pertama adalah kepatuhan. Ini kita melaksanakan ibadah karena patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Dan misalnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas seorang yang beriman untuk kemudian berpuasa, kutiba alaikumusiyam, maka kita kemudian melakukan puasa itu karena suatu kepatuhan. Jadi yang pertama itu dulu. Yang kedua, kita melaksanakan puasa harus juga kita sadari bahwa melakukan puasa itu adalah satu bentuk tadi yang pertama adalah kepatuhan, yang kedua mungkin bisa dikatakan sebagai satu pengorbanan ya. Kenapa saya bilang pengorbanan? Pengorbanan di sini adalah bahwa jangankan hal yang haram gitu kan, hal yang boleh saja, hal yang dibolehkan dalam agama, bahkan makan dan minum saja itu dilarang. Apalagi hal yang kemudian tadi yang saya bilang yang haram tadi. Jadi puasa juga termasuk daripada pengorbanan. Lalu kemudian poin yang kemudian kita harus pahami juga bahwa puasa juga bisa dikaitkan bahwa satu hal yang kemudian kita korbankan itu pasti akan mendapatkan hal keuntungan atau kenikmatan. Hal-hal yang kemudian kita korbankan terus kemudian akan dibalas dengan kenikmatan. Seperti misalnya kita dalam hadis itu kan mengetahui bahwa seorang yang berpuasa itu tentu memiliki dua kesenangan. Yang pertama, dia senang ketika misalnya waktu berbuka. Yang kedua, senang ketika dia bertemu dengan Tuhannya, liqa rabbih, atau bertemu dengan Tuhannya. Itu juga termasuk daripada bagian berpuasa itu ya. Kemudian kita harus insafi. Lalu yang harus kemudian kita pahami bahwa sesuatu hal yang kemudian kita lakukan pasti punya impact bagi diri kita sendiri. Misalnya tadi impact itu yang harus kita pahami bahwa setiap impact pasti ada hasil. Seperti misalnya kalau misalnya kita bersyukur, tentu kita akan menjadi lebih kuat atau lebih tabah. Tapi kan bersyukur itu kan bukan hal yang mudah. Artinya harus kemudian kita pelajari. Yang ujiannya itu kan kalau kata orang itu ujiannya tiap hari gitu kan, dan kadang dadakan. Sama ketika misalnya kita berpuasa, kalau kita berpuasa itu tadi pahit-pahit terlebih dahulu, tapi nanti senang, kemudian senang dalam hal ini adalah kita berbuka puasa dan juga nanti bertemu dengan Tuhan kita, bahwa bertemu dengan Tuhan kita adalah satu nikmat yang paling besar dibandingkan nikmat-nikmat yang lain. Gitu. Nah, kalaupun misalnya tadi kita lemas ya itu tadi karena satu hal yang kemudian membuat kita lemas, tapi satu lagi ada hal yang kemudian menunggu kita setelah kita berpuasa, itu adalah waktu berbuka dan ketemu dengan Tuhan. Guys, jadi kalau misalkan udah mau maghrib, udah jam 5, langsung aduh udah lemes nih, nggak semangat, langsung ingat lagi, ya Allah, kita harus susah-susah kemudian kamu tadi susah dahulu senang kemudian. Iya, susah dahulu senang kemudian. Maghrib dikit lagi guys, jadi kita tetap harus semangat biar setelah maghrib baru kita makan. Jadi jangan lupa ingat firman Allah ya guys ya, biar kita tetap semangat puasanya. Oke, ini mungkin pertanyaannya agak sedikit berbeda ya dari yang tadi Bang. Ini soal mahasiswa juga, tapi khusus untuk mahasiswa yang perantauan. Terlebih lagi saya juga kebetulan kan perantauan nih Bang. Kadang tuh di bulan puasa kita justru malah merasa sendiri, sepi gitu. Karena kan ya namanya bulan puasa itu banyak momen kebersamaan ya, kayak misal pas sahur,
buka puasa. Nah, sebagai orang perantauan tentunya, apalagi anak kos ya bang, kayak ngejalin semua itu tuh sendirian gitu. Nah, gimana caranya nih ya bang, kita sebagai anak perantauan biar gak ngerasa kesepian di bulan Ramadan dan tetap istilah tetap merasa bahagia di bulan Ramadan dengan semua nikmat yang ada gitu bang. Oke. Sebetulnya kalau tantangan misalnya orang-orang yang rantauan itu kan memang itu tadi merasa bahwa dirinya itu ya sendiri gitu dan sebagainya. Tapi kan tidak ada juga orang-orang yang membatasi bahwa kita itu akan bergaul dengan siapa aja, gitu. Akan berteman dengan siapa aja. Itu kan tidak ada yang membatasi itu, kecuali memang prinsip kita yang kemudian membatasi itu. Misalnya prinsip kita harus orang-orang yang baik, harus orang-orang yang soleh, harus orang-orang yang kemudian satu visi dengan misi seperti itu, atau lebih luasnya lagi. Nah, dalam hal ini ketika misalnya kita merasa bahwa Ramadan kita salah satu ujiannya bagi orang yang perantauan ya, salah satu ujiannya adalah mereka yang merasa sendiri ya cari teman. Cari teman dalam hal ini misalnya teman sekampus, angkatan, gitu kan, atau teman sekajian, dan sebagainya itu kan bisa juga dicari. Plus misalnya, bang kayaknya masih kurang deh, karena saya perantauan dan sebagainya kan. Sekarang ini zamannya teknologi juga, walaupun memang itu tidak 100% mengobati, jadi teman-teman juga bisa menggunakan gadget ataupun teknologi itu untuk memanfaatkan bahwa kalian juga bisa merasakan sedikit kebersamaan dengan keluarga, dengan video call, dengan teleconference dan seperti itu, teman-teman bisa merasakan gitu. Iya, bisa pakai cara apapun lah, teman-teman juga bisa pakai yang penting cara-cara yang kemudian tadi dibenarkan juga oleh norma gitu. Jangan sampai mengurangi pahala puasa. Bagi puasa sambil Janganlah ya. Kalau puasa itu kan identik sama ngabuburit nih Bang Maul. Ya. Sekarang kan udah puasa hari ke 12. Nah, udah ke hari 12 ini ngabuburit tuh kayak ngerasa gitu-gitu doang, kayak cari takjil, keluar, bosen, nyari lontong. Ini kan hari ke-13 sih. Iya, hari ke-13. 13 ternyata. Iya, puasa hari ke-13. Udah kayak mulai, aduh ngabuburit ngapain lagi ya yang seru. Nah, kira-kira Bang Maul tuh ada nggak sih tips ngabuburit biar nggak ngebosenin? Atau ngabuburit ala Bang Maul lah? Boleh di-spill ke teman-teman. Itu tadi ya, saya bilang semua orang kan punya standar masing-masing. Kalaupun misalnya saya menyebutkan cara Bang Maul seperti apa gitu kan, ini juga belum tentu cocok sama orang lain gitu kan. Ya, termasuk misalnya orang-orang yang nonton podcast ini juga kan belum tentu cocok dengan apa yang kemudian nanti saya sampaikan. Misalnya kalau misalnya cara saya untuk melakukan ngabuburit sebetulnya hampir bisa dibilang ya, karena orang bekerja ya, orang bekerja terus ya kadang waktunya habis untuk kerja sendiri gitu. Bahkan ketika mendekati waktu berbuka baru kemudian kita siap-siap kita waktu berbuka, ayo kita kumpul dan sebagainya dengan teman-teman bekerja dan sebagainya gitu. Nah, jadi kalaupun misalnya dibilang cara seperti apa sih ngabuburit, saya malah hampir tidak berpikir bahwa ngabuburit itu ya seperti apa gitu, karena memang tadi sudah habis waktunya di pekerjaan. Jadi ketika waktunya sudah mendekati berbuka baru kemudian kita kumpul dengan teman-teman satu angkatan, satu kerja, sekawan kerja. Nah, kalaupun misalnya teman-teman mahasiswa, mungkin saya juga bisa untuk kemudian memberikan sedikit. Kalaupun misalnya cara-cara mahasiswa kan sebetulnya mungkin kalau misalnya kita memberikan saran, kalau saya memberikan saran kan pasti hal-hal yang benar positif ya. Misalnya dengan menghabiskan waktu belajar bareng lah gitu kan, terus ngerjain tugas bareng dan sebagainya sampai dengan waktu selesai. Tapi itu juga tentu kalau misalnya saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa dengan yang katakanlah seperti itu, pasti mereka juga anggap bahwa itu hal yang solusi yang udah umum lah gitu kan, solusi yang sudah anti mainstream gitu kan. Gimana cara solusi yang anti mainstream itu? Caranya misalnya
eh, kan kalau orang muda itu kan dia ingin sesuatu yang hal-hal yang kadang menyenangkan, tertarikan gitu kan, target dan sebagainya. Teman-teman juga bisa melakukan misalnya target kalaupun misalnya sendiri sendiri itu nggak bisa, bagusnya memang bareng-bareng sih, bagusnya bareng-bareng satu target, misalnya satu organisasi kemahasiswaan, misalnya satu organisasi kemahasiswaan itu baik apapun misalnya yang ada dalam kampus, misalnya melakukan apa tilawah bareng misalnya, atau misalnya juga bisa melakukan kajian keilmuan bareng, misalnya kajian keilmuan bareng itu apa, misalnya hal-hal itu bisa bagus atau manfaat, atau ada juga yang misalnya membahas terkait dengan hadis-hadis, atau juga misalnya kalau misalnya anak ekonomi itu bisa juga mempelajari berbagai macam peraturan pemerintah, atau baca juga yang misalnya yang terbaru, misalnya kayak potensi perkembangan Danantara seperti apa misalnya gitu kan, potensi kenaikan Pertamina harusnya dengan cara apa gitu kan, BUMN kita yang itu yang lagi viral-viral ya, teman-teman juga bisa melihat bahwa itu sebagai kajian strategis, dan teman-teman apalagi kita sebagai mahasiswa kan ya, kalian lah ya saya lulus sebagai teman-teman sebagai mahasiswa, teman-teman juga bisa menuangkan pikiran teman-teman untuk kemudian memberikan solusi, walaupun memang solusi itu yang kemudian teman-teman bisa sampaikan kepada pemangku kepentingan, dalam hal ini stakeholder ataupun pemerintah. Gitu. Teman-teman bisa menyampaikan itu, tapi melalui misalnya hasil kajian kami di bulan Ramadan, gitu kan, mengenai HBC dan sebagainya, itu bisa disampaikan. Artinya kita bisa mengisi apapun dengan kebaikan apapun di bulan Ramadan. Gitu. Rizky sama Gifar jualan takjil ngabuburitnya. Dan sama-sama rokok. Sama-sama manfaat ya. Ini kayaknya bagian danus dan Bagian danus. ya selama jadi mahasiswa pasti ngerasain untuk jadi dana usaha. Ya sebagai dana usaha, pengumpul dana usaha juga ini tadi saya bilang pengumpul pengumpul ide-ide dan gagasan itu lebih bagus dan impact-nya lebih kerasa. Kalau soal sosial media, kan rata-rata kalau lagi puasa gini pasti semua orang scroll sosial media. Di sosial media itu banyak influencer yang ngepost tentang keproduktifannya di dalam saat bulan Ramadan. Nah, kadang tuh kita kayak ngerasa aduh, gimana ya biar produktif kayak dia, kayak ngerasa gimana ya, insecure, kayak merasa tertinggal. Nah, kira-kira Bang Mau ada nggak sih sepatah dua kata biar mahasiswa-mahasiswa kayak kita gini nggak merasa tertinggal, terus jadi semangat gitu buat produktif juga. Oke. Sebenarnya di awal saya udah bilang ya bahwa misalnya ukuran produktif itu kan beda-beda ya. Kan di influencer itu kan nggak semuanya mereka masih mahasiswa kan. Ya, ada juga kalau misalnya influencer memang insight mereka di media memang seperti itu gitu. Insight kebanyakan influencer, insight mereka didapat dari postingan-postingan mereka. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, bahwa apa yang kemudian mereka post itu kan tentu pasti berbeda dengan kebutuhan mereka, dengan keadaan asli mereka. Sama seperti misalnya podcast hari ini kan. Iya, ini berapa lama settingnya kan? Palingnya nanti tapi paling bisa 20 menit atau 30 menit kan, seperti itu. Sama, tag-nya bisa berapa? Mungkin tag-nya bisa 1 jam atau lebih. Sama seperti misalnya mereka. Kadang ketika misalnya konten yang kemudian mereka tampilkan ya so cara-cara untuk kemudian produktif, mereka juga bisa jadi ya memang seperti itu cara mereka untuk kemudian mencari insight. Itu kan cara mereka untuk mencari insight. Nah, untuk kita
sebagai followers gitu kan, sebagai followers yang lebih banyak sebagai followers, apa yang kemudian harus kita lakukan? Yang pertama, ya batasi media-media sosial, baik itu artis ataupun yang lain sebagainya, yang isinya ya hanya flexing lah gitu, hanya flexing. Kalau flexing ilmu nggak masalah lah ya, kadang flexing ilmu tidak masalah. Tapi kalaupun misalnya flexing kekayaan, itu kan sebetulnya memang saya bukan menganggap bahwa itu adalah bukan hal yang baik, tetapi itu hal yang kemudian kita sebagai followers yang harus kita kurangi atau kita hindari. Itu kita hindari. Kenapa? Supaya itu tadi sebetulnya bahwa kadang gini, bahwa kita itu terbentuk oleh lingkungan kita, ya kan? Kita itu terbentuk oleh lingkungan kita. Tapi bang, dia tidak pernah bergaul gitu kan, dia tidak pernah bergaul gitu, tapi dia sering nonton anime, akhirnya kan terbentuk pola pikirnya, oh saya seperti MC padahal kan NPC gitu kan. Jadi seperti itu Keren ya, ya, menganggap dia MC padahal dia NPC. Maksud saya seperti itu, artinya ketika misalnya seseorang itu terbentuk atas dari lingkungannya, ya bisa jadi walaupun dia tidak banyak lingkungan yang keluar, tidak keluar rumah, tidak sering keluar rumah, tapi sering nonton yang itu tadi, sering nonton yang hal-hal yang kurang bermanfaat, akhirnya dia terbentuk atas apa yang dia tonton, sehingga muncullah yang namanya standar standar Instagram, standar medsos. Ini karena itu tadi, ya itu karena itu tadi mereka terbentuk atas hal-hal yang kemudian mereka tonton. Akhirnya itulah tontonan menjadi tuntunan gitu kan. Dan pribadi dia terbentuk atas lingkungannya, dan kebetulan lingkungan dia adalah lebih banyak di media sosial. Jadi itu tadi saya bilang, salah satu tipsnya adalah dikurang-kurangi yang tidak bermanfaat, seperti misalnya flexing dan sebagainya. Nah, di media sosial juga bukan berarti banyak yang tidak, bukan berarti sama sekali tidak bermanfaat gitu. Ada juga kok yang bermanfaat selama kita bisa membatasi porsinya gitu kan. Selama kita tahu apa yang kemudian harus kita cari. Kayak misalnya, oh YouTube, saya mau cari kajian ini, itu kan YouTube kan sebenarnya isinya banyak kan. Tapi teman-teman bisa, oh saya punya visi, oh saya mau cari ini, masuk di media sosial lain gitu kan. Ketika misalnya teman-teman, oh saya mau cari ini, kalian juga cek aja hashtagnya gitu kan, cek hashtag gitu kan. Atau oh kalian mau chat, mau cari kata-kata motivasi gitu kan, quotes 50 quotes bulan Ramadan misalnya. Itu kan insight paling banyak itu biasanya, apalagi di bulan Ramadan kayak gitu. Jadi mulai kurangi hal yang kurang bermanfaat, terus kemudian tadi pahami bahwa lingkungan kita itu bukan sekarang ya, zaman sekarang bukan cuma orang yang ada di sekitar kita, bahkan sekarang walaupun kita sendiri, kita bisa terbentuk pola pikir kita ya dengan cara itu tadi, sosial media, sehingga ada standar medsos gitu. Teman-teman, jadi kita harus lebih aware dan saring-saring lagi nih ilmu-ilmu yang bagus di sosial media, yang bermanfaat buat diri kalian, yang kalau nggak bermanfaat dihindari. Iya. Jadi pun kalau misal insecure tuh jangan sambil rebahan, tapi kalian juga berusaha buat mengubah diri kalian. Ya betul. Karena yang merubah nasib kita adalah Jadi kita sendiri. Menurut abang tuh buat menerapkan gaya hidup yang halal dan sehat tuh gimana sih bang? Halal tuh kadang nggak sekedar cuma makanan sama minuman dong ya, tapi juga soal pola pikir dan perbuatan juga ya. Gimana kalau menurut abang? khususnya di bulan Ramadan lah ya. Iya. Bulan Ramadan, gimana cara kita hidup halal dan juga sehat, sehat dan juga halal. Tentu pertama ya kita harus kemudian makan dan minum sesuatu yang kemudian baik. Atau misalnya kalau misalnya berbuka puasa, kenapa kemudian Rasulullah mencontohkan dengan hal-hal yang manis termasuk daripada kurma gitu kan. Misalnya di Arab adalah kurma, berbuka dengan kurma itu termasuk hal yang kemudian halal dan juga baik gitu. Pertama itu membuat energi kita ya lebih cepat gitu kan, lebih cepat recovery gitu kan. Terus kemudian
kalau kita di Indonesia gimana misalnya nggak menemukan kurma, tapi kan banyak lah ya kurma gitu kan. Bisa juga menggunakan kurma. Tapi juga jangan terlalu kebanyakan gitu kan. Kalau misalnya kebanyakan ya sama aja gitu kan. Kalau misalnya teman-teman tiba-tiba disunahkan makan ganjil gitu kan, makan kurma ganjil tapi 111 ya. Mabok juga. Tumbok ya. Kan ganjil ya, tapi 99 ya itu juga jangan juga banyak ya. Jadi sekedarnya aja, kalaupun misalnya walaupun misalnya itu halal gitu kan, tapi ya tetap sesuai dengan porsinya. Misalnya kebutuhan kalori kita misalnya 2200 kcal misalnya kayak gitu kan. Kalori kita harus kemudian butuh dalam sehari ya misalnya itu kan bisa maksimal 7 lah ya, 7 kalau misalnya bisa tergantung jenis kurmanya juga, tapi ada yang kemudian 3 sudah terpenuhi juga kebutuhan kalori kita juga, ada yang harus 5, bahkan ada yang 1 yang besar kan ada tuh yang besar, itu juga bisa memenuhi tuh kebutuhan kalori kita. Nah, lalu kemudian waktu mendekati berbuka itu kan sebenarnya waktu yang pas juga misalnya untuk teman-teman olahraga kan ya, karena itu juga waktu yang pas misalnya teman-teman dari misalnya jam mau nyebut jam tapi misalnya ini nonton dari Papua kan atau Dari luar negeri dari timur dari luar negeri bahkan gitu kan, kita menyebutnya bahwa misalnya dekat 30 menit sebelum waktu berbuka kita olahraga gitu kan, yang ringan-ringan aja misalnya. Ya, jangan olahraga tinju juga gitu kan. Ya ringan-ringan aja. Panjat tebing naik gunung, panjat tebing. Ya, jangan panjat tebing juga gitu kan. Walaupun nggak ada yang larang juga kan. Tapi misalnya main bulu tangkis, walaupun bulu tangkis juga termasuk olahraga yang termasuk yang berat juga gitu. Terus misalnya main futsal gitu kan. Tapi main futsal juga termasuk Capek juga bang. capek juga gitu. Pusat kecil lah ya. Ya, tapi kalau mainnya jam 12 siang ya jangan juga. Tadi misalnya mendekati waktu berbuka. Atau misalnya olahraga apa lagi sih? Misalnya yang ringan-ringan gitu kan. Workout. Waktu itu kan banyak ya apa aja. Angkat besi, senam lantai. Yoga ya bang. Yoga. Masuk ya. Ada yoga, gitar. Manggil nama orang. Oh yang yoga boleh juga. Gak masuk lagi jokesnya. Tapi jangan yang berat-berat. Karena sekiranya tidak membatalkan sampai membatalkan kita puasa. Betul. Nah, tadi udah tuh kalau misalnya makannya sehat terus kemudian diimbangi dengan olahraga. Nah, selebihnya yang paling penting adalah menjaga mental kita itu supaya tetap sehat sih. Wah, itu betul banget sih. Ya. Supaya tetap mental kita tuh sehat. Apa kadang justru orang yang berpuasa itu kalaupun misalnya mentalnya nggak sehat, bahkan dia nggak mau buka puasa juga gitu kan. Masih galau bang, gitu kan. Akhirnya dia nggak mau buka. Nggak mau buka puasa gitu karena masih galau. Nah, itu ngaruh juga. Gimana caranya bahwa misalnya di dalam puasa itu bukan cuma tubuh kita aja yang kemudian harus kita jaga, tapi dengan kesehatan ya termasuk dari bagian tubuh, terus mental juga. Kalau misalnya orang yang mental berpuasa tapi dia mentalnya dalam mental ya, setelah buka puasa gue harus balas dendam, dia nggak dapat kesehatan kecuali dia lapar dan masuk dalam. Kalau misalnya ya setelah berbuka dia malah menghambur-hamburkan makanan gitu kan, akhirnya puasanya enggak Kayak Rizky waktu kecil Saya nggak gitu. menghambur-hamburkan makanan. Soalnya kita nggak puasa jadi nggak kayak gitu. Oh, iya. Oh, aduh. Pengalaman pribadi itu. baru setengah hari. Iya betul. Puasa setengah Kalau masih hari. kecil nggak mau. Kalau masih kecil nggak. Bukan setengah hari malah bang. Sahur tapi paginya sarapan. Persiapan dia. Masih jam 8 udah lapar. Oke, kita lanjut ya. Ini tadi saya ngomong apa tadi? Jangan pas Ya, puasa. jangan sampai kayak puasa malah pas berbuka menghambur makanan. Jadi kan esensi kita berpuasa itu menahan diri dari segala hal. Akhirnya malah setelah berbuka malah menganggap bahwa bebas dari segala hal kan nggak juga.
kita harus kemudian menjaga hal-hal yang tidak dibatasi. Artinya ketika kita berpuasa, hal-hal yang dibolehkan saja kita tidak dibatasi, apalagi hal-hal yang kemudian dilarang gitu kan. Lebih-lebih kita harus bisa membatasi, bahkan harus bisa menghindari beberapa hal-hal yang itu dilarang dari sama agama atau Setuju banget sih. Termasuk Setuju banget. ini ya bang, menjaga lisan juga ya bang. Kadang nih di bulan puasa kita udah ngindarin ngibah langsung kayak gini misalnya, tapi ketika kita justru malah yang ini nggak ibu aja. ini bang, nggak contoh aja bang. Analogi aja bang. Gitu. Kan kadang kita juga udah berusaha jaga lisan, tapi justru kelakuan kita di media sosial yang berlebihan gitu bang. Kalau dulu kadang orang-orang zaman dulu lah atau orang tua kita bahkan kakek kita tuh mengatakan juga bahwa kita ngomong kadang bukan cuma tetangga yang tahu, tapi nanti bisa jadi orang seluruh Satu RT. satu RT atau jadi satu kampung. Iya, itu kalau ngomongnya pakai tua ya. Itu orang lain dapat tahu. Ternyata kan sekarang kejadian kan, misalnya kita di media sosial kan itu sampainya ya udah nggak terbatas ketika kita misalnya ngetik sesuatu di media sosial itu kan siapapun yang dibaca. Itu juga harus kita jaga. Mulai kita batasi atau apapun yang kita ketik itu kan hal yang setidaknya bisa kita pertanggungjawabkan. Misalnya hal-hal yang baik ataupun hal-hal yang ataupun misalnya yang kita hindari lah hal-hal yang buruk. Tapi kalau misalnya kita berprinsip apapun yang sekiranya itu bisa kita pertanggungjawabkan. Misalnya, wah saya siap tanggung jawab kok bang, gitu. Saya siap tanggung jawab kok pak. Padahal di akhirat tanggung jawabnya kan nanti lebih berat. Itu ya. Iya, jadi diingat juga ya teman-teman, ngomongin orang baik secara langsung maupun di media sosial itu hukumnya sama aja. Jadi tolong dikurang-kurangin selama di bulan Ramadan ini. Dihindari. Dihindari, semua dikurangi lagi. Sama jangan lupa tetap jaga kesehatan jasmani dan rohaninya dan mentalnya, semuanya dijaga di bulan puasa ini. Mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya. Iya. Closing. Boleh kata-kata hari ini, boleh kasih kata-kata buat hari ini kepada teman-teman semua yang lagi nonton. Bang Maul, kata-kata hari ini mungkin biar semangat puasanya, biar apa, boleh Bang Maul, bebas. Mana dari sana? Ya sini Sini, Bang. Bang Maul. Di sini. Iya. Kata-kata hari ini. Oke. Tadi kalau kita melihat bahwa ini esensi pada puasa itu kita melaksanakan kepatuhan, jangan sampai nanti balik ya, jangan sampai dibalik puasa itu karena sehat atau puasa itu apa namanya karena menghindari penyakit dan sebagainya. Jangan sampai nanti malah ya, saya sudah sehat saya ngapain puasa, atau saya sudah terhindar dari penyakit, kalau itu saya nggak usah puasa. Jadi kalau puasa sebagai nilai dasar yang harus kita ambil bahwa perintah puasa adalah satu perintah yang harus kita jalani atau kepatuhan yang harus kita patuhi, sehingga kemudian kita memahami bahwa puasa juga setelah tadi kita pahami kalau misalnya di bulan Ramadan ini mungkin sedikit dari saya terkait dengan momen di bulan Ramadan, jangan sampai kita sia-siakan, baik itu melaksanakan dengan ibadah wajib atau ibadah sunnah, atau misalnya profesi kita masing-masing, misalnya sebagai suami ya adalah jadi sebagai ibadah sunnah, itu menjadi nilai ibadah. Misalnya Di sini aja, di sini kita saling. menghindari bahwa kita Iya, bisa jangan ini. sampai diri kita sebagai Islam. orang yang membebani orang lain. Jangan sampai diri kita membebani orang lain. Nah, sehingga kita tidak bekerja, itu juga termasuk daripada diri kita menjadi kerja kita menjadi ibadah. Atau kalau dalam Quran Al-Quran
bahwa kita bekerja itu untuk berinfak, diniatkan untuk berinfak, itu termasuk daripada bagian pekerjaan kita itu sebagai ibadah. Nah, termasuk juga sebagai penuntut ilmu, misalnya penuntut ilmu juga sama, ketika misalnya kita menuntut ilmu, diniatkan bahwa jangan sampai nanti kita menyusahkan orang lain. Kalau misalnya kita bodoh, akhirnya kita belajar untuk kemudian menjadi pintar, sehingga niatkan bahwa ilmu yang kita miliki untuk mencerdaskan diri kita, keluarga, ataupun lingkungan, sehingga tidak terjerumus atau tidak kalau misalnya ini dalam bahasanya adalah terselimuti kebodohan atau kegelapan. Nah, untuk yang kemudian terakhir katanya adalah ya bayangkan saja bahwa hari ini adalah Ramadan terakhir kita, sehingga apa yang kemudian kita persembahkan kepada Tuhan adalah persembahan yang terbaik. Kan kita anggap bahwa ini adalah ibadah terakhir kita, sehingga kemudian kita mempersiapkan ibadah dengan ibadah yang terbaik. Nah, itu juga menjadi treatment terakhir bagi kita. Jika misalnya apapun treatment yang sudah kita dapat itu nggak mempan buat kita. Jadi jadikanlah ini sebagai gambaran bahwa ini adalah ibadah terakhir, bahwa ini adalah Ramadan terakhir, sehingga apa yang kemudian kita persembahkan pada Tuhan adalah persembahan yang terbaik. Itu saja. Masya Allah. So, Masya Allah, terima kasih. Semua yang udah undang ya. Terima kasih. Podcast apa namanya? ITM Pak. Oh. Ya, jadi terima kasih banget ya Bang Sama-sama. Maul nih buat ilmunya, benar-benar daging banget nih semuanya ya. Masya Allah, tabarakallah ya. Makasih banyak Bang Maul. Isinya pembahasannya. Super duper insightful. Oke, teman-teman, mungkin segini aja, sekian dari kami. Kalau kalian suka sama podcast ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat menjalani ibadah puasa, tetap produktif, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!